haircut atau potong rambut itu merubah bentuk rambut. Cek sound. Jadi gua mau buat rambut keriting ini jadi potongan mulet. Nah, bisa kan? Makanya kalau lo rambutnya keriting, simak video ini karena aku mau kasih tahu kayak gimana cara gue potongnya. Siap? Oke? Dan let's go. Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian bagaimana cara gue potong rambut dengan gaya mulet di rambut yang keriting kayak gitu. Oke, siap-siap ya. Nih, jadi langkah awal gue sisir-sisir dulu, terus gue basahin secara merata. Habis itu gue section teman-teman. Nah, gue section artinya gue pisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, kali ini gue nggak pakai jepitan ya, artinya gue parting pakai jepitan ya. Jadi gue section aja menyilang. Jadi gue kerjain dulu dari sebelah kanan dulu, baru nanti lanjut ke sebelah kiri. Setelah gue section, lanjut gue buat baseline pakai teknik clipper overcomb teman-teman. Oke, kayak gitu. Jadi gue clipper overcomb rambut bagian samping ke arah belakang. Karena kali ini potongannya mulet, jadi gue buat tipis hanya di bagian samping ya. Dan rambut bagian belakangnya gue biarin panjang. Nah, kira-kira kayak gitu ya ciri-ciri potongan mulet. Jadi tipis di bagian samping dan dibiarkan panjang untuk di bagian belakang. Ya, bisa kita sebut gobel lah. Apa itu? Gobel, gondrong belakang. Nah, setelah tadi pakai guard nomor 2, jadi ngomong-ngomong gue tipisin tadi ya, pakai guard nomor 2 di bagian samping. Dan gue pertegas lagi teman-teman, baseline yang gue buat tadi pakai clipper overcomb, baseline atau garis dasar. Nah, ini gue pertegas ukurannya atau panjangnya. Gue ratain pakai gunting. Kalau pakai clipper kan clipper overcomb ya. Jadi kalau pakai gunting bisa disebut scissor overcomb kali ya. Biar bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggrisnya scissor. Apa sih yang bener pengucapannya? Scissor apa scissor? Gua nggak terlalu paham. Yang pasti scissor itu ya bahasa Inggrisnya gunting teman-teman. Jadi ngomongin bahasa Inggris. Oke. Jadi seperti yang kalian tahu, potongan mulet itu adalah panjang di belakang, sedangkan untuk bagian sampingnya dibuat tipis. Jadi gua kerjain dulu dari sisi kanan. Nah, nanti gua section, gua balik di sisi kiri dengan perlakuan yang sama. Jadi gua tipisin di bagian belakang, terus gua biarkan panjang untuk gua tipisin di bagian samping, terus gua biarin panjang di bagian belakang. Nah, kayak gitu. Gua clipper overcomb lagi. Patokannya apa? Patokannya tinggal yang tadi baseline yang belakang gua terusin ke depan. Nah, supaya kiri dan kanannya sama panjang atau ketinggiannya sama. Setelah pakai clipper overcomb, terus gua ratain pakai gunting. Kayak gitu ya. Kira-kira ya kayak gini lah langkah-langkah gua motong rambut dengan gaya mulet, atau bisa kita sebut the mullet is back. Ya iya, karena model ini memang sudah mulai kembali digandrungi ya, karena sempat tren di masa-masa 80-an atau 90-an the mullet. Nah, kali ini sudah mulai sudah banyak yang mencoba gaya rambut ini. Jadi kayaknya nggak ada susahnya untuk motong rambut gaya ini, karena ciri-cirinya kita udah tahu. Untuk di bagian samping dan belakang kita buat tipis dan kita biarkan panjang di bagian belakang. Untuk di bagian samping kita biarkan tipis
dan kita biarkan panjang di bagian belakang. Kok gue muter-muter kali ini ya? Oke, paham lah ya. Mulet, tapi tantangannya adalah di rambut keriting kali ini. Sebenarnya teman-teman, mau rambut lo keriting, lurus atau ikal, pelakuannya tetap sama, cuman nanti mungkin bentuk yang jadi pun sedikit berbeda. Bedanya di mana ya? Bedanya adalah di karakter atau tipikal rambutnya. Kalau lo rambutnya keriting, ya jadinya waktu di styling ya tetap aja keriting rambut lo. Kalau rambut lo lurus, ya tetap aja rambut lo akan lurus. Yang penting kita tahu bentuknya. Bagian sampingnya tipis, belakangnya dibiarin panjang. Nah, itu mulet. Nah, yang perlu kalian tahu, nah ini buat teman-teman yang perlu kalian tahu ya. Potong rambut itu tidak mengubah karakter rambut, tapi mengubah bentuk atau gaya rambutnya. Tidak merubah gaya rambut ya. Ingat, karena gue suka dapat customer yang berekspektasi, bang rambut gue keriting, gimana ya dipotong supaya lurus. Nggak bisa. Jadi haircut atau potong rambut itu merubah bentuk rambut, tidak merubah karakter rambut. Oke, paham ya? Jadi buat kalian yang berekspektasi setelah cukur rambut lo yang ikal bisa jadi lurus, itu salah dan itu tidak benar. Tapi umumnya rambut yang ikal atau keriting itu semakin panjang itu akan lebih nampak ikal atau keritingnya. Jadi setelah dipotong akan berkurang ikalnya. Nah, jadi efeknya hanya mengurangi ikalnya tapi tidak mengubah karakter asli rambutnya. Nah, kayak gitu teman-teman, kira-kira pendapat gua tentang tipikal rambut yang keriting. Tapi potong rambut tidak akan merubah karakter rambut atau tipikal rambut. Oke? Thank you ya udah nonton video gue ini sampai di sini. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel gue atau di video gue kali ini, gue tidak perlu mengingatkan lagi ya untuk mengetik tombol like dan subscribe, karena gue yakin kalian pasti paham lah ya. Ya nggak sih? Oke, lanjut. Jadi gue motong sekarang di bagian atasnya teman-teman. Seperti biasa, motongnya tetap kayak biasanya. Gue section menyilang dari depan ke belakang, terus gue tarik ke bawah. Kali ini gue motongnya karena rambutnya ikal nih, ingat-ingat ya, karena rambutnya keriting atau ikal, gue harus buat dia lebih panjang. Karena waktu nanti kita lepasin, dia akan ngerual ke atas. Paham gak sih maksudnya? Beda dengan rambut yang lurus, kalau kita potong pendek ya pendeknya akan sependek itu, atau kita potong panjangnya akan sepanjang itu. Tapi beda dengan rambut yang keriting teman-teman. Jadi karena rambutnya keriting, ini gue estimasikan lebih panjang. Artinya kalau gue rentangkan, bagian depannya itu masih kena mata, tapi waktu gue lepaskan dia akan ngebentuk kayak spiral gitu. Artinya akan tampak lebih pendek waktu dilepaskan. Jadi buat kalian tukang cukur yang mau motong rambut ikal, gue sarankan untuk motong dengan ukuran lebih panjang dibanding ukuran normalnya. Karena waktu kita lepaskan otomatis dia akan melungker, ya enggak sih? Jadi gue pakai bahasa melungker ya. Jadi waktu melungker rambutnya akan tampak lebih pendek. Jadi kali ini rambut bagian atasnya gue potong lebih panjang dibanding baseline atau garis dasar yang gue buat pakai teknik clipper overcomb di pertama tadi ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi triknya untuk motong rambut yang ikal kayak gini, buat dia lebih panjang dari gini contohnya. Kalau customer lo, bang rambut ini kalau customer lo rambutnya keriting ya, dan dia minta nanti bagian depannya sealis aja ya. Nah, jangan lo potong bener-bener sealis, lo harus turunin lagi, karena waktu kita lepaskan dia pasti akan naik di atas alis. Gue yakin kalian pasti paham maksud gue. Kayak gitu. Tips dari gue buat lo yang pengen motong mullet haircut dan rambut lo ikal atau keriting. Jadi
estimasikan lebih panjang karena waktu direntangkan, dan lebih panjang karena waktu dilepaskan rentangan itu dia akan melungker. Bahasa apa itu melungker? Pasti kalian paham gak sih melungker? Oke, setelah gue potong bagian atasnya, dan kali ini gue keringin supaya gue tahu karakter asli rambutnya. Karakter asli rambutnya, karena waktu rambut kering dia akan menunjukkan karakter asli rambutnya. Nah, inilah tujuan gue tadi mengapa rambut bagian atas gue potong lebih panjang dari baseline yang gue buat di pertama tadi. Supaya apa? Supaya waktu jadinya, waktu keringnya itu sesuai apa yang customer gue pengenin. Karena ya kalian bisa perhatiin tadi rambutnya keriting dan sudah panjang, dan karena memang udah lama dia nggak potong, akhirnya sepanjang dan sebrekele tadi. Dan kali ini dia pengen potong the mullet is back. Jadi gaya rambut zaman dulu yang sudah mulai tren kembali. Tara, sudah jadi. Tinggal gue cuci dan gue styling. Oke teman-teman, jadi buat styling rambut gaya mullet ini nggak ribet-ribet lah ya. Kita bisa berantakin aja nanti, dikedepanin, jatuhin natural, tinggal kasih produk. Kali ini gue mau pakai hair powder. Jadi gue keringin dulu, dan gue lebih ngeringinnya pakai jari. Kali ini nggak pakai sisir roll brush, mungkin seperlunya aja gue pakai roll brushnya. Nah kayak gitu. Jadi gue tiup ngikutin alur naturalnya atau user-usernya, dan nanti akan gue aplikasikan hair powder. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini aja lah ya. Video gua menunjukkan ke kalian tentang gua motong rambut mullet di rambut yang keriting. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian. Buat kalian yang rambutnya keriting kayak gini dan pengen potongan mullet, gua sarankan kalau dipotongnya jangan terlalu pendek, karena waktu kering dia pasti akan melungker. Oke, paham ya melungker ya. Bagi kalian yang pengen tahu info tentang produk yang gue pakai, nanti gue taruh linknya di deskripsi ya. Oke, kayaknya gue pamit. Gue udah dipakai bukan pakai I, pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan, atau ada yang kurang dari penjelasan gue. Mohon bantuannya untuk menambahkan penjelasan gue di kolom komentar, atau masukan di kolom komentar, atau komentar dan saran atau kritik di kolom komentar. Gua tunggu di situ. Oke. Sampai di sini aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.